Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diaskita Cahyo Sudrajat, mahasiswa BKM Pertukaran Mahasiswa dari Universitas Surya Kencana ke Universitas Juanda Bogor. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-6 mengenai hukum dagang. Pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang memberikan pembiayaan dengan cara menyediakan barang, modal, atau dana melalui sistem angsuran. Berdasarkan Perpres RI nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan, terdapat 3 jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama adalah perusahaan pembiayaan, yang kedua perusahaan modal atau ventura, yang ketiga perusahaan pembiayaan infrastruktur. Perusahaan pembiayaan yang pertama ada leasing. Lembaga ini membantu perusahaan mendapatkan finance lease atau mendapatkan suatu barang untuk mendukung proses bisnis mereka. Yang kedua adalah pembiayaan konsumen, merupakan aktivitas pembiayaan dengan menyediakan barang sesuai dengan kebutuhan bagi konsumen dengan cara dicicil. Yang ketiga adalah factoring atau anjak piutang, di mana perusahaan jenis ini membantu pembiayaan melalui pembelian, penagihan, dan peraturan piutang jangka pendek yang berasal dari transaksi perdagangan. Yang keempat ada usaha kartu kredit, adalah aktivitas pembelian barang atau jasa memakai kartu kredit. Kemudian ada perusahaan modal ventura. Yang pertama ada Ventura Capital Company atau perusahaan modal. Ventura berfokus pada penyertaan modal suatu perusahaan dalam ukuran waktu sesuai kesepakatan tanpa anggunan. Risiko kegagalan bukan pada debitur melainkan berada di tangan pihak perusahaan modal ventura. Yang ketiga ada perusahaan pembiayaan infrastruktur, yaitu dibentuk guna menyediakan dana bagi proyek-proyek infrastruktur. Aktivitas perusahaan ini meliputi direct lending, memberikan pinjaman langsung untuk pembiayaan infrastruktur, refinansi proyek infrastruktur, dan subordinated loans, peminjaman subordinasi. Kemudian ada fungsi lembaga pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, melindungi masyarakat bahwa dari jeratan rentenir yang menyediakan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Yang ketiga, lembaga pembiayaan juga dapat mengembangkan infrastruktur dalam bentuk dana talang ataupun dana proyek. Contoh lembaga pembiayaan yang pertama ada perusahaan leasing yang terdaftar di OJK seperti Auto Summit, perusahaan anjal piutang seperti SG Finish, perusahaan pembiayaan konsumen seperti PT Adira Quantum Multifinance. Kemudian perusahaan penerbitan kartu kredit seperti Bank Mandiri, Bank BCA, perusahaan modal ventura seperti Venus Ventura Capital, perusahaan pembiayaan infrastruktur seperti PT Sarana Multi Infrastruktur. Kemudian ada penyelesaian sengketa dagang. Sengketa merupakan perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga pada objek yang sama yang dimanifestasikan dalam hubungan-hubungan di antara mereka. Suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu yang pertama melalui litigasi yaitu pengadilan, dan non-litigasi yaitu di luar pengadilan. Mengapa sengketa itu muncul? Sengketa muncul karena berbagai alasan dan masalah yang melatar belakangnya, terutama karena adanya konflik of interest di mana pihak. Kemudian ada para pihak dalam sengketa. Pertama, sengketa antara pedagang dan pedagang. Yang kedua ada pedagang dan negara asing. Prinsip penyelesaian sengketa yang pertama prinsip kesepakatan para pihak atau konsensus. Yang kedua prinsip kebebasan memilih cara penyelesaian sengketa tersebut. Kemudian yang ketiga ada prinsip kebebasan memilih hukum. Yang keempat prinsip itikat baik atau good faith. Yang kelima prinsip execution of local remedies. Kemudian ada forum penyelesaian sengketa. Yang pertama adalah negosiasi, adalah cara penyelesaian sengketa paling dasar dan paling lama digunakan. Dengan cara ini para pihak dapat mengawasi prosedur penyelesaian sengketa. Yang kedua ada mediasi, adalah suatu cara penyelesaian melalui pihak ketiga. Yang ketiga adalah konsiliasi, memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini adalah melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai, namun konsiliasi lebih formal daripada mediasi. Yang keempat ada arbitrasi, adalah penyelesaian sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral. Pihak yang ketiga ini bisa individual, arbitrasi, lembaga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.